Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rangkuman daripada terjemahan khutbah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf. Beliau memulai membawa satu ayat. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk sallallahu alaihi nabi ke siratin mustaqim, jalan yang lurus. Siratul mustaqim yaitu jalan yang Allah ridai, Allah yang memiliki langit-langit dan bumi. Jalan Allah yang Allah ridai, dan Allah Tuhan alam semesta. Siratul mustaqim ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan, diajarkan oleh Nabi, diteruskan dari generasi-generasi sampai kepada Al-Imam Al-Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Siratul mustaqim ini yang penting untuk kita ambil dua hal. Pertama, jalani siratul mustaqim, ajak keluarga kita dan kaum muslimin untuk tetap dalam siratul mustaqim. Saudara, siratul mustaqim ini perlu dua hal. Pertama, mujahadah, usaha. Kedua, perlu al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Tentunya ilmu yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, misal salat yang kita kerjakan. Salat, saudara, ini Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan salat. Tapi enggak cukup hanya melaksanakan, tapi wastabir 'alaiha. Ada isyarah di situ, sabar dalam melaksanakannya. Dan di situ adalah perlu mujahadah, saudara. Sehingga tidak cukup sekali kamu hanya memerintahkan, mengajak, tapi itu harus berkali-kali. Tidak cukup kamu hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi bagaimana menyempurnakan sholat. Di sinilah kita harus paham bahwa pentingnya kita untuk mendidik anak kita menjaga sholat ini, sehingga dikatakan as-salatu hiyal mizan wa in waffa wuffiyalah. Salat ini barometer. Salat ini adalah barometer. Kalau sudah salat ini dilaksanakan dengan bagus, sempurna, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna. Maka semuanya akan menjadi sempurna, saudara. Saudara, kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Kita ini diberi oleh Allah surat Al-Fatihah ini yang diwajibkan setiap kita sholat untuk kita baca, dan Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu adalah memang penting untuk kita cermati isinya, dan kita minta ada di situ setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan jalan yang lurus tadi itu.
Cuma kita kadang-kadang tidak perhatian dengan siratal mustaqim ini. Jalan yang lurus ini tidak menjadi satu hal prioritas bagi kita, sehingga sering menyebal kita. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Orang kaya, orang yang dapat jabatan. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim, ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Merekalah para anbiya, itu orang-orang beri nikmat. Merekalah as-siddiqin, para aulia. Merekalah asyuhada, orang-orang mati syahid. Merekalah orang-orang solehin yang Allah beri nikmat. Jalan mereka. Kadang-kadang kita ini lebih cenderung untuk menjadikan cita-cita anaknya kita untuk tidak jalan mereka. Anak-anak kita ini, saudara, lebih cenderung dengan lagu barat daripada qiraatul Quran. Anak-anak kita ini lebih senang menonton film daripada cerita-ceritanya salaf. Perubahan ini terjadi pada kita. Mana siratal mustaqim yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan Allah teruskan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Siapapun mereka sebenarnya, utamanya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapapun mereka, utamanya adalah orang-orang Nasara. Karena itu, ya ikhwani, kita ini dikasih Fatihah itu, cobalah kita berpikir dari ayat-ayat yang kita baca. Ada satu hadis Nabi menceritakan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menyatakan hamidani abdi, hambaku ini telah memuji aku. Kalau sudah dia menyatakan ar-rahmanir rahim, Allah menyatakan athna alayya abdi, meluhurkan aku hambaku. Maliki yaumiddin, Allah menyatakan majjadani abdi, telah memuliakan aku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Tapi ketika mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah ya Allah, bisa menjalani jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka di situ Allah menyatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, ini Habib Abu Bakar ini mendapatkan magom ini ya dengan sabar wal ilim, bukan bil huwaina, bukan dengan main kartu, bukan dengan main karambol, bukan dengan duduk ada di kafe. Khalwat 15 tahun beliau menuntut ilmu sampai bertemu dengan guru-guru mulia mereka, guru-guru beliau, dan diteruskan dengan mujahadah, diteruskan dengan dakwah, menyebarkan ilmu, dapat makam yang tinggi ya ikhwani. Kemudian sabar ya ikhwani, tahammulul adha. Ada satu hadis Nabi berkata begini, ibtaghur rif'ata indallah,
cari derajat tinggi di sisi Allah. Cari derajat tinggi di sisi Allah. Tahlumu ala man jahila alaik wa tu'ti man haramak. Kamu bersikaplah sabar, lapang dada dengan orang yang bersikap bodoh kepada kamu, mencaci kamu, menfitnah kamu, menjelek-jelekkan kamu, menggosip kamu. Kamu justru bersikap biasa, kalau perlu memaafkan. Kenapa? Ketika kamu melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Bukan kita saling membalas. Sana mencaci, kita mencaci, sama nilainya. Kadang-kadang lebih buruk, saudara. Sana mencaci anjing, kita mencaci babi, lebih buruk. Apalagi dibarengi dengan doa-doa 7 turunan, mudah-mudahan gak selamat. Lebih kejam jadinya. Jaga mulut, wala tasubbanna ahada. Jangan kamu tadi itu mencaci seorang pun. Jangan mencaci seorang pun ya ikhwani. Sekalipun kamu dicaci oleh orang tadi itu, sekalipun kamu dicaci. Yang kedua, Nabi berpesan, bantu, kasih, beri orang yang justru mencegah keberuntungan kamu, yang merusak mungkin pekerjaan kamu, yang dia tadi itu marah kepada kamu, dia tadi itu membenci kepada kamu, bantu, kasih modal, suruh kerja yang benar, cari rezeki yang halal. Ini sifatnya beliau, saudara. Kalau kita enggak, kita benci orang yang demikian ini. Tapi beliau dengan rahmatnya sayang dengan mereka semuanya. Selalu didoakan mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis ini panjang sebetulnya, tapi saya potong. Nabi menyatakan, ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi. Jika ada seseorang yang mencaci kamu, menjelek-jelekkan kamu, menfitnah kamu dengan perkara yang kamu nggak ada di situ, maka jangan kamu caci dia dan jelekkan dia dengan sifat yang dia ada dalam situ. Dia menfitnah kamu begini, begitu, begini, nggak ada pada kamu, syukur, alhamdulillah. Orang itu padahal pembohong, orang itu penipu, nggak usah kamu jelekkan dia, nggak usah kamu jelekkan dia. Wada'hu yakunu wabahuluhu alaih wa ajruhu lak. Tinggalkan mereka, jangan seperti mereka, sehingga celakanya diambil sama dia, pahalanya kamu ambil. Sikap kamu, wala tasubbanna ahada, jangan caci satu orang pun, jangan caci satu orang pun. Wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah. Biarlah mereka mencaci, biarlah mereka menggosip, biarlah mereka menfitnah, itu bahan kamu untuk mendapatkan derajat di sisi Allah jika kamu sabar. Kita ini masih kelas disinggung sedikit udah perasaan seperti begini ya ikhwani. Kif Abu Bakar, kif ajdadukum, kif ajdadukum. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, kif mereka semuanya dilaknat di mimbar-mimbar, dilaknat di mimbar-mimbar. Mereka dengan tahammul ajan, dengan sabar, anak-anak mereka dididik menjadi ulama semuanya, selesai sendiri. Ini hanya beberapa orang, mereka itu pemerintahan yang sudah mengkondisikan ya ikhwani. Bagaimana waktu khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah memang mengkondisikan bagaimana tidak muncul, tapi itu semuanya sia-sia. Dengan apa? Dengan al-akhlaqul karimah. Itu semuanya sia-sia dengan apa? Dengan ibadah dan istiqamah, dengan menjalati siratin mustaqim. Karena itu pulang dari sini, Anda jangan ada menyimpan sedikit dendam dan benci kepada seorang muslim pun, sehingga Anda akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, sekalipun itu adalah sekian persen daripada gunung makom yang telah diraih oleh beliau Habib Abu Bakar Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah
kita dijadikan bukan hanya orang-orang yang kagum, tapi bisa meniru akhlak mereka. Mudah-mudahan semua akan dapat barakah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi orang salihin. Allah jaga daripada segala yang merusak akhlak mereka. Allah jaga daripada segala yang merusak akidah mereka. Tetap dijadikan orang-orang ta'alluq dengan salafnya kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada di hati kita kebencian kepada seorang muslim. Kita doakan mudah-mudahan siapapun dia orang Islam, Allah berikan hidayah untuk menjalankan siratan mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,